Shalom, hari ini kita akan kembali membahas tentang seputar psikologi. Ya, dengan saya Henry, di sini juga sudah ada Phil bersama dengan Nadia. Kita hari ini kita akan membahas tentang masalah pandemi sekarang ini nih. Nah, sekarang ini kasus Covid itu kan meningkat ya secara signifikan di Indonesia. Kemudian angka kematian juga bisa dibilang cukup tinggi, tapi lumayan banyak ya. Terus kemudian ada orang-orang ini meninggal juga dadakan. Nah, ini yang lumayan bikin shock orang karena proses penyakit ini juga cepet banget. Nah, kira-kira gimana sih ya kita sekarang sebagai orang-orang terdekat, apa yang bisa kita bantu supaya orang-orang yang kehilangan keluarga bisa dealing dengan itu, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seputar pandemik ini, ya. Boleh dengan Nadia silakan. Oke, thank you, Ko. Iya, seperti yang tadi Ko Henry udah sempat buka, saat ini angka kematian emang tinggi banget ya sebenarnya. Iya. Mmm, dan nggak mudah bagi keluarga untuk bisa, dealing dengan situasi itu, gitu. Sebenarnya, ada kondisi ketika, seseorang tuh, mengalami kehilangan lah, kehilangan baik dari anggota keluarga, kehilangan orang terdekat, kehilangan bahkan mungkin ini kasus kalau diterapin secara umum ya, bukan hanya untuk, eee, saat Covid, kayak kehilangan anggota tubuhnya kah, atau bahkan hidupnya sebagai pasien. Biasanya orang itu mengalami proses grieving yang namanya, Oh, grieving, oke. grieving. Atau kalau diterjemahkan ya proses kedukaan. Kedukaan. Gimana akhirnya orang ini tuh, eee, bisa menerima pada akhirnya, kondisi dia saat itu. Oh, berarti proses ya? Proses, Proses, benar. oke. Ya, proses ini, terjadi, orang tuh pasti melewati semua fase ini. Iya. Cuman seberapa cepat orang ini bisa, pindah dari satu fase ke fase yang lain lah, ini yang bisa beda-beda, Mmm. gitu. Mmm, kalau kita bahas, pertama ketika ada orang, terdekat kita meninggal atau, kehilangan saat kita merasa kehilangan lah, respon utama tuh yang muncul itu biasanya denial atau penyangkalan. Mmm. Jadi, biasanya kan orang syok nih Iya, denger berita negatif. iya, Setelah syok, mereka kayak nggak percaya, bilang, iya, "Ah, masa sih? Enggak lah, nggak mungkin, masa dia meninggal?" Itu respon umum banget, kebayang ya? iya, iya, kebayang. Oke. Jadi, mmm, penyangkalan itu yang common banget, yang, sangat umum terjadi di orang awal-awal saat mendengar berita negatif. Bahkan kayaknya kalau dulu saya pas waktu bokap meninggal, proses ini lumayan lama kayaknya, udah berapa bulan, bahkan mungkin sampai setahun, 2 tahun pertama tuh masih berasa kayak kadang-kadang nggak Yang oh terima. iya ya bokap udah nggak ada gitu, Mhm. kayak secara nggak langsung tuh kayak antara, "Ini bener nggak sih?" Gitu, kayak nggak bener-bener secara konfront nolak gitu sih, cuman kayak percaya nggak percaya gitu, bener ya, kayak nggak yakin gitu, oh bener-bener udah nggak ada gitu, kayak Mhm. rasanya kayak baru kemarin gitu masih ketemu gitu, tapi ya udah nggak ada gitu kan. Iya. Itu nggak dalam kondisi mendadak kan itu? Kadang kan. Enggak, justru Mhm. itu. Nah itu aja nggak bokap meninggalnya nggak dalam kondisi mendadak gitu. Jadi memang udah tahu sakit, Mmm. tapi tetap aja gitu berasanya pas udah lewat proses pemakaman dan sebagainya pun udah setahun 2 tahun tuh kayak masih kayak percaya nggak percaya gitu, kayak berasa oh iya udah nggak adanya tuh masih gitu. Mana yang ini ya, mendadak ya? Iya betul, nah Itu itu berarti pasti. prosesnya lebih lama kali? Ditambah, kalau kita lihat dari kasus Covid, orang meninggal, keluarga nggak bisa ketemu. Mmm. Iya. Proses pemakamannya kan nggak normal Nggak. karena new normal. Jadi orang nggak bisa ngelihat gimana sih Betul. prosesinya kayak gimana. Udah nggak ada yang namanya kayak apa sih, Iya apa kan biasa pemakaman ada kayak upacara tutup iya, iya, peti iya, atau iya, pelepasan iya, gitu-gitu. Mhm. Ini benar-benar ya mungkin itu ya kalau kita lihat ada beberapa kasus di TV yang orang sampai udah mau dimakamin sampai dibawa iya, iya, pulang Mhm lagi mhm sama mhm. keluarganya, mungkin ya itu kali mereka masih menang
Nah, belum bisa melepaskan iya, kepergiannya ya. betul. Iya. Masih nggak percaya kalau masa sih ayah saya, suami saya, istri saya itu udah meninggal gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Apalagi yang kemarin yang kayak kasus satu keluarga yang Iya, itu, iya. kalau misalnya yang sekarang kan mungkin misalnya orang tua sakit dari keluarga. Ini udah sampai si istri, anak-anaknya nggak ada, suaminya nggak ada, itu apa bilangnya? Denial. Denial ya. Heeh. Dan ini wajar banget terjadi. Jadi ini respon yang sangat umum dan sangat wajar terjadi pada orang yang sedang sedang melewati proses kedukaan gitu. Berikutnya setelah denial ini biasanya orang kalau udah akhirnya oke, kayaknya emang ini udah meninggal, udah nggak ada. Iya. Masuk ke fase namanya anger, marah. Marah ke siapa sih? Marah tuh bisa ditujukan ke semua orang. Bisa ke keluarga, bisa ke Tuhan, bisa ke dokter, bisa juga bahkan mungkin ke orang yang meninggal sendiri bisa juga gitu. Jadi marah ini karena dia belum bisa terima ini. Jadi semua, kenapa sih Tuhan nggak adil? Kenapa sih dokter nggak bisa nyembuhin? Kenapa sih misalnya orang yang meninggal ini, kenapa sih dia harus pergi, harus kontakan sama orang? Itu kan rasa marahnya semua dikeluarin tuh. Iya, iya. Jadi, emosinya campur aduk ya jadinya gitu ya. Betul. Iya bener, tadi dibilang bahkan bisa marah sama orangnya juga ya, kayak Iya. ngapain udah dibilangin gitu, jangan. Dulu ada kejadian teman saya juga meninggal gitu, jadi diizinin pergi sama orang tuanya, meninggal Meninggal. kecelakaan gitu. Nah terus ya itu pas di depan peti juga gitu, kayak ngapain pergi gitu, terus marah sama dirinya sendiri juga karena Iya, iya. ngizinin Iya, bisa gitu-gitu. juga benar marah Iya, ke dirinya sendiri juga. iya Heeh. kayak gitu sih. Itu bener-bener pernah ngelihat sendiri itu pas temen itu kayak gitu. Kayak gitu udah kita nggak bisa kontrol juga ya, mau mau dia mau izinkan atau bahkan kayak di dalam rumah pun juga bisa kan ya, kayak kasus orang tua terpleset nggak Oh sengaja iya kan, semua benar. kan terpleset di kamar mandi, karena pala duluan tinggal gitu. Ya, benar, kalau kita sebagai orang yang ngelihat dari kacamata orang ketiga yang ngelihatnya, tentu ya ini memang bukan salah lu, ini bukan salah siapa-siapa, emang udah kejadiannya kayak begini aja nggak bisa diapain. Tapi Iya. untuk orang yang mengalami secara langsung hal itu berat, dia butuh untuk melepaskan, kayaknya ini ada sesuatu yang salah. Tapi siapa yang salah? Siapa yang patut Gitu. disalahkan gitu ya. Nah, iya itu yang untuk merilis perasaan frustrasinya dia tuh Oke, sebenarnya. oke. Oke. Setelah itu masuk ke fase namanya bargaining. Jadi memohon. Biasanya sih emang rata-rata mohonnya ke Tuhan. Iya. Ya, berdoa. Tuhan, kenapa sih dia harus diambil? Kenapa sih bukan? Bahkan ada satu titik mungkin aja bilang, kenapa sih nggak saya aja yang diambil? Kenapa harus dia? Gitu. Jadi kayak memohon suatu hal yang kalau kita yang ngelihat dari luar ya mungkin ini sebenarnya nggak logis, nggak masuk akal gitu, nggak bakal bisa dipenuhin juga. Tapi Iya. untuk orang yang dalam proses ini itu tuh sangat masuk akal dan sangat logis banget gitu. Mungkin umum banget kan dengar kata-kata gitu. Ya apalagi ya itu kasus anak meninggal duluan daripada orang Nah, tua. iya Iya. itu Karena betul. kan rasanya gimana gitu, orang tua kayak mestinya kan gue duluan gitu, kenapa anak gue duluan gitu. Masa depannya masih panjang, Iya. mendingan ambil saya aja daripada anak saya gitu. Iya, Itu iya, umum iya, banget iya, tuh. iya. Dan proses ini balik lagi, pasti dilaluinnya step by step nih. Dari denial, anger, bargaining, Bargaining. itu tuh step by step. Kalau perihal dia udah ngerasa anger tapi masih ada denialnya, bisa juga, bisa jadi. Setelah bargaining, setelah coba memohon sama sama Tuhan, memohon ya apapun yang bisa dilakukan lah, masuk ke fase depression. Depression ini tuh terjadi saat orang tuh merasa udah tidak bisa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebelumnya udah marah, udah mohon-mohon, udah itu tuh roller coaster banget kalau Iya, iya, iya. dilihat emosinya.
Jadi udah semua itu udah dilakukan, apapun udah dilakukan, tapi nggak ada yang bisa dilakukan untuk bisa mengembalikan orang ini. Hmm. Kan masuklah ke fase depression. Hmm. Fase depressionnya ini apa? Rasanya udah putus asa, udah sedih banget, frustrasi. Ini kayak dia merenungi kenapa sih ini terjadi sama diri dia. Jadi benar-benar emosinya tuh di titik terendahnya ini. Kalau lihat siklus ini udah benar-benar fase titik paling rendah. Gitu. Sama buat ini ya, orang-orang terdekat banget ini. Iya, apalagi kehilangan pasangan, kehilangan anak, orang tua. Biasa sampai nggak mau makan gitu ya, Iya, sampai bisa juga. gitu. Heeh. Tuh. Nah, setelah akhirnya orang ini bisa di-link dengan emosi depresinya ini, ya baru perlahan-lahan dia baru mulai naik gitu. Baru mulai bilang, baru mau makan, baru mikir, oke, kayaknya saya harus moving on, harus melanjutkan hidup, harus kerja, harus ngurusin anak-anak yang lain mungkin, harus melanjutkan hidup lah. Nah, itu baru perlahan-lahan naik dan mulai menerima, oke, ini emang udah terjadi pada saya, tidak ada yang bisa dilakukan lagi, dan saya yang hidup Mesti harus lanjut. berjalan. Kayaknya benar ya, maksudnya dibilang ini semua pasti dilewatin sama semua orang gitu, karena kalau kayak apa sih, biasa kalau kayak di kantor misalnya ada keluarga yang meninggal pasti kantor juga ngasih izin gitu kan beberapa hari setelahnya itu untuk nggak masuk dulu gitu, maksudnya ya secara nggak langsung memang orang udah tahu gitu, maksudnya ngelewatin fase itu tuh butuh proses ya, mungkin kalau kita baru tahu kali ya, maksudnya sebenarnya ini ada tahapan-tahapan ini gitu. Iya. Jadi yang dilewatin semua orang pas ngadepin grieving itu sendiri gitu kan. Kalau sekarang nggak tahu deh, masih ada nggak ya duka itu, pandemi masih berjalan apa enggak ya, kita nggak tahu ya. Iya, itu nggak tahu sih. Iya. Harusnya sih mungkin Kalau enggak yang kali kena ya. pandemi mereka kan udah langsung ya, Iya, udah langsung Kalau melakukan. kayak sekarang sih kasus di mana-mana kayaknya orang juga pada takut ya, maksudnya orang ke rumah sakit ngeceknya apa juga malah jadi dicek-cek corona juga Iya. Iya. Kayak apa, ibu-ibu sekarang kan kalau yang hamil dicek iya. Betul, tes betul. dulu. Dan ini nih satu lagi, ini proses yang cukup panjang biasanya, nggak bisa instan dalam 1-2 hari beres, dan nggak bisa instan dari shock, denial, terus langsung acceptance. Ini kan tahap terakhir kan acceptance ya. Prosesnya tuh emang dilewati dan apa namanya, nggak bisa di-skip gitu. Iya, Kalau betul. di-skip mungkin aja jadi ada unfinished business gitu di diri dia sendiri. Tuh. Nah, sebenarnya balik lagi ke tadi yang awal sempat kita bilang, buat kita sebagai orang terdekat nih, misalnya punya teman, keluarganya ada yang meninggal atau punya keluarga deket yang kejadian yang sama, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama tuh pahami dulu proses dari grieving. Makanya tadi saya jelasin dulu proses grieving tuh gimana. Pahami dulu proses grieving itu seperti apa. Pertama orang mulai dari fase mana, dia terus abis itu masuk kemana. Karena nggak ada yang salah untuk apapun yang dirasakan saat fase grieving. Ngerasa sedih, ngerasa marah, ngerasa apapun emosi yang dirasakan tuh sebenarnya nggak ada yang salah. Iya. Itu Wajar valid. ya, manusiawi. Yes, betul. Kalau emosinya senang gimana? Ya ditanya senangnya apa yang bikin senang gitu. Tapi jarang ya orang yang fase duka tapi senang, itu mungkin. Sama ini, kalau misalnya tadi kan katanya nggak mungkin ada yang di skip ya. Yes. Nah kalau misalnya ini saya ada nemu juga gitu orang yang mungkin lebih kayak udah tahu gitu, maksudnya lebih nerima. Jadi nggak ada angernya tuh nggak ada. Jadi marahnya tuh nggak ada, cuman mungkin lebih kayak ke penyesalan gitu, kayak maksudnya langsung kayak nyesel gitu, maksudnya kenapa dulu nggak lebih baik apa segala macam, itu termasuk anger atau? Iya, dia kan menyalahkan diri kan sebenarnya. Oh iya sih, benar. Kenapa sih saya harus begini? Kenapa? Jadi dia bukan memohon, belum masuk memohon kan? Iya. Dia masuknya frustrasi. Kenapa sih saya harus begini? Marah ke diri kan masuknya ke anger juga. Cuman betul. mungkin buat sebagian besar orang tidak mungkin aja dia nggak menunjukkan kalau dia lagi marah.
Misalnya dia marah ke Tuhan, tapi lingkungannya semua religius banget. Nah, Mungkin aja dia nggak memperlihatkan dia marah sama Tuhan, itu mungkin banget. iya. Atau marah sama keluarga, tapi keluarganya tuh dia mau jaim misalnya, jaga image, nggak mau kelihatan marah sama keluarga, ya bisa aja. Nggak dan eh dia mungkin nggak sadar kalau ketika dia merasa marah itu ya nggak apa-apa juga untuk saat itu. Ya jangan asal marahnya terus Iya, sampai iya, betul. terus-terusan Nah, gitu. kalau misalnya kayak ini proses ini ada yang di skip tadi katanya kayak ada unfinished business Mm-mm. gitu kan. Mm. Maksudnya itu ada ini gak sih dampak negatif atau maksudnya apa mungkin apa jadi pengaruh ke emosionalnya dia kah Mungkin atau dia belum benar-benar accept. Ketika orang udah benar-benar accept tuh dia benar-benar udah selesai benar-benar di semua stage ini. Saat dia belum benar-benar belum beres, acceptnya tuh nggak full acceptance gitu. ntar di depannya ada ingat lagi atau Iya keungkit lagi bisa gitu ya. aja gitu. Makanya dibilang ini prosesnya panjang banget. Kalau Iya. dipaksain tuh mungkin sering dengar kayak udah bertahun-tahun tapi belum belum bisa move on gitu. Iya. Soalnya ini juga ya ada apa sih pernah ini juga kayak yang kayak nenek-nenek apa bukan nenek-nenek sih maksudnya orang tua yang anaknya udah nggak ada gitu tapi kayak masih di dia tuh masih kayak masih ada Mhm. gitu Iya, jadi kayak iya, apa sih masih nungguin masih nyariin gitu Iya, iya, iya. itu iya, jadinya ke situ gitu kali iya. ya. Bisa juga itu stuck mungkin di fase denial terus. Dia Iya, yang nggak bisa maju-maju. di pikirannya terus ya. Jadi kayak, ah anak saya masih ada, saya tungguin. Iya. Saya akan tunggu. Pasti pulang, pasti pulang. Eh, balik lagi tadi, pertama pahami proses grievingnya. Tuh. Dan nggak ada waktu pasti, waktu yang bisa ditentukan eh, untuk seseorang bisa melalui proses grieving ini. Itu yang perlu dipahami. Tuh, jadi sebagai kita orang terdekat, jadi tahulah, oh oke dia masih proses kedukaan, Iya. ya udah gitu. Mentalnya soalnya orang beda-beda ya, ada yang Iya, cepet, ada betul, yang betul. lama Heeh. banget gitu. Jangan dipaksa dia harus move on langsung Iya, gitu. iya, iya. Mungkin beberapa hal yang bisa kita boleh dan tidak boleh katakan. Ini juga sebenarnya tricky ya, Iya. karena banyak orang juga bingung kira-kira kalau ngadepin orang yang lagi duka apa yang harus dilakukan. Kalau kita datang ke pesta ulang tahun, pernikahan kan emang selamat. Iya, iya, Semua iya. kan responnya mudah gitu. Kalau datang ke rumah duka gitu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya ini bukan untuk konteks rumah duka aja, maksudnya untuk setelah benar-benar persis time dari dia kehilangan sampai selanjutnya. Ya Pokok- reach out aja. ya pokoknya lagi di grieving Iya, prosesnya gitu ya. di reach out, tanya apa kabar, gimana kabarnya, udah ya Mungkin diajak komunikasi ya yes supaya betul, apa heeh. ya, hilangkan perasaan dia mikir yang Iya. tidak-tidak atau gimana gitu juga. Jadi di reach out aja dulu, Mhm. ajak ngobrol, oke, komunikasi supaya tetap terjaga. Iya, iya. Habis itu listen, dengarkan. Yang dimaksud dengarkan ini benar-benar mendengarkan, bukan dengerin terus kita juga ikut ngasih saran dan segala macam, tapi dengerin aja apa yang dia butuh keluarkan. Mhm. Tapi balik lagi, jangan dipaksa. Penting supaya dia merasa dia nyaman dan dia yang mau cerita duluan. Baru dia ngomong Iya, sendiri gitu ya. heeh. Kalau kita bilang ada yang mau butuh cerita nggak, sini boleh. Saya ada di sini kalau kamu mau cerita, itu bisa dilakukan. Tapi jangan, ayo cerita sini, ayo lu pasti mau butuh cerita ya. Jangan dipaksa begitu gitu. Gue sambit pakai apa ini? Orang Iya, lagi iya, iya. stres, Heeh, lagi berduka. betul. Terus ya harus genuine. Maksudnya genuine, tulus. Jangan terkesan dibuat-buat. Itu penting banget ya. Iya, iya. Oke. Terus ya carilah gaya dirimu masing-masing untuk mengekspresikan bentuk kasih kalian ke orang tersebut gitu. Jangan ngelihat oh orang lain ngelakuin itu tuh buat dia, gue juga mau melakukan itu. Ya carilah gaya kalian masing-masing gitu, yang kiranya membuat orang ini nyaman. Andai kata sampai nggak bisa melakukan ya
Ya paling cuma dateng atau gimana, Yes, ya kasih aja salam atau apa gitu ya, turut berduka yes, gitu. Bisa heeh, dipaksakan juga kan. iya. Nah ini yang paling penting, jangan meng-compare masalahmu dengan masalahnya. Mmm, mmm, Sekalipun mungkin kita juga kehilangan orang terdekat, mungkin beda bukan mungkin, emang pasti beda rasanya dengan orang yang mengalaminya secara langsung, karena kedekatan dia seperti apa beda, iya terus gimana interaksinya dia seperti apa, itu tuh beda banget, jadi jangan di-compare. iya iya, kasusnya beda soalnya. Iya, banyak orang kayak, eee, "Alah lu, gua aja dulu waktu ini Iya, baik-baik aja." Nah itu tuh yang harus dihindari, parah sih tuh, itu. kan. Oke. Terus, jangan kasih komen terkait penampilannya. Mmm, Itu juga orang suka komenin kan biasanya ya. mmm, Kayak, "Aduh lusuh banget, kurang perawatan," apa. Ya orang lagi dalam proses grieving, mhm, gitu. Penting juga jangan bilang, ya ini mungkin ini lebih ke, eee, spiritual. kata-kata yang dihindari. Kalau bilang, "Ini emang jalannya," ya mereka udah nggak butuh itu sebenarnya. Atau, "Ya lu harus lihatlah apa yang tersisa yang masih bisa lu syukuri." Mereka udah nggak butuh lagi, kata-kata itu gitu loh. Mmm, Atau, "Ya dia udah di tempat yang lebih baik sekarang." Sebenarnya mhm, itu kata-kata yang mungkin nggak menyakiti, mmm, cuman tidak membantu juga, gitu. ya paling Kelihatan basa-basi sebenarnya itu khusus kan. mungkin buat profesi pendeta kali ya. Iya iya mungkin, mungkin beda ya, mungkin beda Kalau ketika mereka yang yang ngomong, ya disampaikan. udah Iya kita terima. benar, beda feel-nya ya kalau kita, ya. Ya mungkin apa, pas pas pemakaman pendetanya ngomong ya masih inilah, maksudnya Yes, menguatkan sedikit, tapi kan kalau heeh. setiap orang yang datang bilang begitu di Iya, Bener semuanya bener pada banget begitu bener semuanya banget. pada bilang begitu, lama-lama jadi Oh ini iya, juga kali dia. iya, oke. Terus yang terakhir tuh hindari kata, "Kamu seharusnya," atau "Kamu akan." Kamu seharusnya kan kayak lebih, eee, harusnya lu ngelakuin ini, harusnya lu ngelakuin oh ini, iya biasa itu. ngelakuin itu, ya kan? Atau, Mhm, "Tenang aja, bentar lagi lu juga akan, bisa terima." Itu juga, ya dihindarilah. mhm, Karena belum sampai tahap, grief yang ke sana gitu. mhm. Masih di awal banget, kata-kata ini tuh sangat-sangat tidak membantu sebenarnya. Sebenarnya kadang nggak perlu kata-kata juga, kehadiran kita cukup peluk juga kadang Betul betul. udah memberikan gimana ya gitu ya ke Yes. orang penghiburan gitu. Bentuk, komunikasi nonverbal juga membantu, bener, Mhm, dipeluk atau kasih sekedar bawain makan, itu tuh hal kecil, gesture kecil yang sebenarnya bisa membantu iya gitu. iya, Eee, Nyambung dari itu, berikutnya bisa tawarin kira-kira bantuan apa sih yang bisa diberikan. mmm, Kayak cari kalau bisa bantuan praktis, mhm bukan mhm, sekedar dengerin, ya dengerin butuh, tapi mungkin ada lagi yang bisa ditawarkan. mhm Misalnya, mhm, butuh, datang ke mau ditemenin ke gereja kah, itu juga bisa mhm salah mhm, satunya. mhm, Terus, mau ditemenin jalan pagi iya kah, iya iya, mungkin dia orangnya biasa jalan pagi, mau ditemenin nggak. mhm, Hal-hal kecil yang bisa dilakukan, yang nggak butuh banyak effort sebenarnya, asal nemenin aja. mhm Pergi mhm, makan siang kah, makan malam kah, iya, atau, melakukan aktivitas bersama. ya diajak lakukan aktivitas lah. Yes, entah olahraga, main game, atau, ikut kegiatan seni kala, main musik, ngegambar, ya hal-hal, hobi-hobi lainnya lah, Atau gitu. mungkin bahkan kalau kayak orang tua gitu, yang apa, mereka udah biasanya orang tua banyak yang udah tinggal cuman berdua doang gitu, mungkin hal simpel kayak, ya kita untuk beberapa ini main ke rumahnya gitu, jadi maksudnya Yes, betul mengisi rumahnya Kekosongan tuh ya, jadi jangan waktu sampai kekosongan. apa, langsung tiba-tiba kosong gitu kan, betul betul. pasti ini kan, paling nggak ya kita datang aja cuman sekedar ngumpul aja gitu, makan apa Mhm segala mhm, macem, Sekedar terus nonton TV ya bersama bisa gitu. juga, iya. Jadi mhm, mereka apa, nggak berasa bener-bener langsung sepi gitu. Nah yang paling susah mungkin yang sekarang ya, masa-masa sekarang ini ya. mhm, betul, Ya paling ketemunya ya sama keluarga deket aja paling, kalau mhm. sama teman-teman mungkin jaga jarak lah gitu. Mungkin bisa ditawarin video call Ya kah, video call sekarang zamannya iya, udah virtual kan. heeh, ngumpulin orang, "Ayo kita Mungkin video call rame-rame." kayaknya makanya ini ya, maksudnya banyak kasus-kasus yang orang keluarganya kena corona terus jadi apa,
nggak tahu sih yang di berita-berita tuh jadi kayak mereka nggak terima terus apa malah jadi jalan kemana-mana Iya, betul gitu-gitu betul. itu Heeh. kayak mungkin ya kurang maksudnya apa Masuk ke depresi kali ya? Atau apa itu ya? Kalau saya sih ngelihatnya ini mungkin ya, karena kita nggak nggak tahu tahu asisnya nggak tahu ya. Iya, persis. iya, iya. Mungkin ya masih ada anger-nya, nggak terima kan Betul. marah, kenapa sih orang-orang nuarin ini ke keluarga saya. Mm, mm, Cuman emang mungkin ada eksekusinya, ya kita mm. nggak tahu juga kan kondisinya ya. Jadi Sama apa mungkin mereka juga kurang comfort dari orang-orang keluarganya mungkin karena kan bisa nggak juga, boleh ketemu heeh, nggak nggak ada boleh support iya jadinya nggak ada ya, support heeh, bisa juga. Makanya penting banget sih untuk kita sebagai orang-orang terdekat menjadi social support atau memberikan dukungan sosial ke mereka gitu loh. Dan saat memberikan support ini penting untuk jangan memberikan judgement atau Hmm, asumsi apapun, hmm, baik dari penampilan, perasaan, pikiran, semua yang mereka rasakan tuh jangan diberikan judgement hmm. gitu. Karena pada dasarnya kan ya valid semua yang mereka rasakan gitu. Dan pahami kalau saat merasa dalam proses kedukaan itu, luka itu emang nggak kelihatan, tapi tidak semudah itu untuk tidak secepat itu untuk sembuh gitu, Iya, butuh waktu, emang iya, butuh waktu banget. iya. nah kalau di rumah duka gitu kita datang tanya ini Mm, mm, ya sih maksudnya waktu temen bokapnya meninggal apa kan datang sama teman-teman gitu kan Hmm, berkelompok kan datangnya nggak janjian jadi mm, misah mm. kan kita ada sekitar 13 sama pasangan-pasangan jadi paling nggak 20-an orang itu nah, itu datangnya misah-misah tiap kali berapa datang mana gitu Hmm, terus ntar lagi ngobrol-ngobrol ada yang datang lagi jadi gimana gitu terus datang lagi jadi gimana jadi seakan-akan kayak disuruh cerita ceritain terus. ulang itu apa nggak ngaruh ke ini juga nggak sih kayak maksudnya Kalau kalau orangnya strong terlihat gitu terlihat nggak mau cerita, jangan ya nggak usah ditanya. Tanya iya, iya, iya. kabarnya dulu, Kalau kamu nggak gimana? Itu pemuka yang baik loh. Kamu gimana kabarnya? Udah makan belum? baik, Di sini tadi tidurnya semalam gimana? Karena biasanya kan orang sulit tidur kan. Tanya yang ringan-ringan dulu. Kalau tampaknya dia udah lebih mau terbuka, dia mau cerita, ya biasanya orang tuh kalau di rumah duka tuh udah pasti mereka biasanya rata-rata cerita sendiri sih. Rata-rata ya. mm, pasti Gitu. mungkin kalau kayak misalnya kita yang lagi berduka ngelihat kerabat deket, mereka kan pasti penasaran kejadian kayak apa ya. Mm-mm, Pasti mungkin kita mm-mm. cerita. Ya kalau sampai mungkin biasa udah nggak malas cerita, mungkin lagi istirahat di pojok atau apa, ya Yes. gantian misalnya keluarga Ya. lain yang layanin gitu. Sebenarnya nggak apa-apa nanya, tapi balik Jangan, lagi jangan nanyanya memaksa ya. tulus. Jangan cuman kepo. Itu tuh penting. Jadi tunjukkan kalau kalian emang secara tulus concern dengan kondisinya dia, bukan karena emang kenapa sih gitu. Beda kan ya feel-nya ya. Mungkin kalau kalian nanya tulus ya orangnya akan fine aja untuk cerita gitu. Sempat pernah ada cerita eh temen ada keluarganya meninggal, menurut dia sebenarnya cerita kayak gitu untuk beberapa orang yang mungkin ini relate, membantu mereka untuk bisa dealing juga. Jadi lama-lama setiap kali cerita mungkin awalnya nangis, Hmm, lama-lama udah enggak, udah iya iya lebih iya plong. iya Jadi betul sebenarnya betul. membantu juga. Cuman ya kita balik lagi kitanya sendiri mesti peka, aware ini orang emang willing atau enggak buat cerita gitu. Lalu yang terakhir, apalagi ini sebagai orang terdekat ya, ya tetap harus prepare untuk kejadian yang terburuk. Apa kejadian terburuknya? Cek apakah secara psikologis orang ini baik-baik saja atau tidak. Hmm, Apakah ada tanda-tanda depresi atau tidak hmm, gitu. Yang dimaksud tanda-tanda depresi, misalnya kehilangan fungsi aktivitas sehari-hari, jadi nggak mau ketemu orang terus. hmm, Dan ini maksudnya dalam jangka waktu yang cukup lama ya dari kejadian nggak mau ketemu orang, nggak bisa kerja, atau bahkan mungkin ada yang nggak mau mandi, nggak mau keluar kamar, terus sulit untuk ngilangin fokus, mindahin fokus selain dari kejadian kematiannya itu. Jadi fokus nih kayak kenapa sih dia meninggal?
pokoknya semua tentang yang relate dengan kematiannya. Hmm. Terus punya perasaan marah, perasaan bersalah itu masuk. Terus ya itu mungkin larinya jadi entah ke minum kah, Oh iya, pelarian. rokok kah, nyari pelarian yang nggak healthy, nggak sehat gitu. Dan terus mungkin kehilangan minat di kegiatan yang sebenarnya dulu tuh bikin dia seneng. Hmm. Soalnya dulu tuh seneng banget masak. Udah nggak sekarang tuh disuruh masak udah nggak seneng lagi, udah nggak enjoy. Hmm. Bahkan kalau yang parah mungkin sampai halusinasi ngeliat orang yang meninggal itu. Ada juga yang menjauhkan diri dari orang-orang. Hmm. Terus Bahkan sampai nggak mau ngomong ya udah. yes. Hmm. Nah, Kalau apa melihat orang lain jadi bagian dari keluarganya itu, ngeliat orang lain bagian jadi maksudnya keluarganya. eh ada temennya anaknya mungkin jadi ngelihatnya tuh jadi anggap itu jadi anaknya gitu atau Oh bukan. Kalau dia nganggep kan dia secara sadar dia tahu ini memang bukan anaknya, tapi dia memperlakukan itu seperti anaknya. Kalau halusinasi lebih gini loh. ngelihat yang Semua nggak ada. orang, iya, Oh, semua orang halusinasi itu kita ngandelin semua panca indera. Maksudnya ngeliat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Jadi nangkep bener-bener ada barangnya. Mendengar juga atau mungkin bisa merasakan sentuhan itu juga masuk. Jadi kuncinya halusinasi itu barangnya nggak ada, orangnya nggak ada, tapi orang yang mengalami halusinasi ngelihat orang ini bener-bener ada dan real gitu. Dia padahal bener-bener denger, padahal nggak ada. bener-bener lihat, tapi nggak ada. Itu halusinasi. Hmm. Terus gejala depresi lainnya kayak merasa hopeless, merasa putus asa, empty, hampa, tidak berdaya. Bahkan yang mungkin yang udah parahnya tuh kalau udah sampai ngomongin tentang pemikiran bunuh diri. Hmm. Itu Oh, yang mau butuh nyusul gitu ya. yes, itu Itu yang butuh kayaknya udah diwaspadai. itu yang terakhir ya Yes, udah final ya. Jadi kalau selama belum menunjukkan gejala-gejala ini ya mereka masih on track lah. Ya. Gitu. Kalau yang kita udah omongin ini, apakah semua umur pasti ngerasain seperti ini atau lebih ke orang tua? Hmm, ini secara umum sebenarnya. Cuman bentuk perilakunya akan seperti apa itu pasti beda-beda. Iya. Tergantung karakter orang masing-masing Iya berarti ya. betul. Makanya tadi Phil bilang, iya ini mungkin gak sih orang marah, tapi nggak kelihatan. Ya mungkin aja karakternya mungkin memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya tahu ada eh, rekan yang atau orang terdekat yang mengalami eh, gejala-gejala depresi ini, ya mungkin bisa di-refer ke psikolog atau psikiater gitu. Ya soalnya nggak mudah loh Heeh, untuk ngajak mereka betul, komunikasi karena mereka betul. sendiri udah Heeh. membatasi diri kan. Yes, Jadi apalagi butuh kalau udah ada pemikiran bunuh diri, apalagi itu udah segera cari pertolongan iya, gitu. iya. Kalau kalau grieving ini apa? Ini kan cara kedukaan gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya kedukaan yang benar kan kehilangan orang secara benar gitu maksudnya meninggal. Mm. Tapi bisa juga nggak sih kayak yang tadi itu dipakai buat kedukaan yang lain gitu. Maksudnya apa? Misalnya di PHK kena PHK kayak gitu atau apa? Ya mungkin yang simple diputus pacar kah atau orang tua bercerai gitu-gitu bisa dipakai juga nggak sih sebetulnya? Sebenarnya bisa relate sebenarnya. Heeh. Cuman emang mungkin bentuk perilakunya yang beda. Contohnya kalau denial tadi, menyangkal, tadi apa di PHK, ya nggak percaya ya. Saya kayaknya masih kerja kok. Masa sih saya diputusin padahal kerja saya bagus ya bisa aja, bisa aja. Gitu. Intinya memberikan penghiburan, support, Yes. motivasi lah Heeh, gitu heeh, lah. heeh. Jadi bisa tadi PHK, diputusin, ya mungkin bisa juga tadi kehilangan anggota tubuh, misalnya orang yang diamputasi itu bisa juga. Terus apa lagi ya?
biasanya terminal illness yang memang udah stage paling akhir, itu biasanya orang mengalami, pasiennya loh sebagai pasiennya. Bahkan sebelum meninggalnya pun Iya, udah karena tahulah mungkin untuk beberapa terminal illness yang emang dokter udah angkat tangan, iya, mereka kan dikasih tahu biasanya. Nah, itu fasenya masuk menjelang sebenarnya, menjelang, akhir-akhir itu ya. kenapa ini harus terjadi sama saya? Tuh, Oke. gitu. Oke, terima kasih buat penjelasan pada hari ini ya. Kita jadi tahu briefing itu sebenarnya gimana. Kita akan nanti lanjutkan di pembahasan topik berikutnya bersama dengan Nadia kembali. Jangan lupa untuk subscribe acara channel On The Way, tetap ikuti ya. Ini semua bincang tentang psikologi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati. Jadi